Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah dalam tausiah virtual. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bertausiah tentang adab seorang pelajar dalam menuntut ilmu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, saya yakin tentunya kalian semua sudah paham apa itu ilmu. Ya benar, ilmu adalah kunci dari segala kebaikan dan pengetahuan. Ilmu juga merupakan sarana untuk kita menjalankan segala perintah Allah, seperti hadis dari Ibnu Majah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Artinya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hadis tersebut, sudah sangat jelas bahwasannya hukum menuntut ilmu itu adalah wajib. Maka jika kita meninggalkannya, sudah pasti akan mendapat dosa. Karena dengan ilmu akan membawa kita menuju surga. Dengan ilmu, derajat kita akan ditingkatkan oleh Allah. Dan dengan ilmu, kita akan dengan mudah mengamalkan amal jariah. Dan dengan ilmu, hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami apa itu ilmu dan manfaatnya, ada beberapa adab yang harus dilakukan sebelum menuntut ilmu di dalam Islam. Menuntut ilmu bisa kita ibaratkan seperti buah jeruk, ya. Sedangkan adabnya itu seperti kulitnya. Jadi sebelum kita memakan buah jeruk, kita harus membuka kulitnya terlebih dahulu. Seperti kata Imam Malik, pelajarilah adab sebelum kalian mempelajari suatu. Dari sini bisa kita ibaratkan hubungannya antara adab dengan ilmu. Adab yang pertama di dalam Islam yaitu niat lillahi ta'ala. Jadi sebelum kita berangkat ke majelis ilmu, usahakan kita berniat dari hati yang ikhlas sejak dari rumah. Dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala itu bagaikan sebuah lemari yang pintunya sudah terbuka. Dengan bebas kita bisa menata apapun yang ingin kita masukkan ke dalam lemari. Tetapi lain halnya jika kita belum melaksanakan niat secara lillahi ta'ala atau ikhlas karena Allah, itu bagaikan lemari yang kuncinya tertutup. Kita akan sulit untuk menata barang-barang apa yang akan kita masukkan ke dalam lemari atau memori kita. Adab yang kedua yaitu selalu berdoa saat menuntut ilmu. Doa adalah senjatanya orang Islam. Jadi kita harus gunakan senjata itu sebaik mungkin untuk melindungi diri kita. Dan dengan doa, ilmu yang kita peroleh akan menjadi lebih berkah. Yang ketiga yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti Allah akan memudahkan jalan baginya. Pernah saya jumpai ketika mengajar di kelas, ada dua anak yang sama-sama belum bisa menghafal. Ketika saya kasih tugas untuk menghafal sebuah surat, tetapi satu anak dia terlihat sangat sungguh-sungguh dalam menghafal. Akhirnya dalam beberapa hari ia pun langsung bisa menghafalkan surat tersebut. Lain halnya dengan anak yang satunya lagi. Satunya terlihat tidak bersungguh-sungguh. Akhirnya dia pun sampai beberapa hari belum bisa menghafal. Dari situ sudah sangat jelas bahwasanya
dibutuhkan kesungguhan yang luar biasa ketika kita menuntut ilmu, supaya ilmu itu akan mudah kita dapatkan. Keempat, yaitu menjauhi maksiat. Berbuat maksiat, otak kita itu akan sulit untuk berkonsentrasi menerima ilmu. Akhirnya, ilmu susah untuk masuk ke dalam memori kita. Selanjutnya, adab yang kelima, yaitu tidak boleh sombong dalam menuntut ilmu. Seperti hadis riwayat Bukhari yang artinya dua orang yang tidak menuntut ilmu, yaitu orang yang pemalu dan sombong. Jadi sudah sangat jelas di sini, ketika kita menuntut ilmu dengan kesombongan itu sama saja, artinya kita tidak menuntut ilmu, maka sia-sialah, itu termasuk orang yang merugi. Adab yang terakhir yaitu menyimak guru saat menuntut ilmu. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, Billahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka diamlah dan perhatikanlah, maka kamu akan mendapat rahmat. Jadi, ketika kita sedang menuntut ilmu, itu diumpamakan seperti kita sedang mendengarkan bacaan Al-Quran, dan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Sungguh luar biasa. Itulah adab yang harus kita lakukan ketika kita menuntut ilmu. Mari kita bersama-sama menerapkan 6 adab tersebut di dalam kita menuntut ilmu. Sekian tausiah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.